Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik global. Pada semester 2 ini kalian kurang lebih akan membahas 3 kompetensi dasar. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang pertama. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah: 1. Peserta didik dapat menjelaskan kronologi peperangan dan menganalisis pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk pengaruh Perang Dunia. Yang ketiga, setelah melakukan analisis dan evaluasi tentang Perang Dunia dan kelembagaan dunia, peserta didik mampu menguraikan pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Nah, ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari. Jadi dalam materi Perang Dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik global nanti terbagi menjadi 3. 1 Perang Dunia 1, 2 Perang Dunia 2, yang ketiga adalah pembentukan LBP dan PBB, di mana nanti setiap materi ini kalian akan membahas ini, 1 dari latar belakang sampai ke pengaruh Perang Dunia. Begitu juga dengan Perang Dunia 2, dan yang ketiga adalah organisasi Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana kita akan membahas tentang latar belakangnya dan juga perkembangannya. Nah, latar belakang dari Perang Dunia 1 yaitu ketidakstabilan politik di wilayah Balkan. Wilayah Balkan itu mana? Itu wilayah di sekitar negara Yunani, Serbia, Bulgaria, dan Turki. Kenapa di sini terjadi ketidakstabilan politik? Karena di sini merupakan daerah penting yang menghubungkan kegiatan ekonomi antara Eropa dan Asia. Nah, hal itulah yang memicu Perang Dunia Pertama, karena negara-negara Eropa itu mempunyai kepentingan di wilayah-wilayah ini. Yang kedua adalah persaingan negara-negara di Eropa. Persaingannya yaitu antara Jerman, Austria, Hungaria, dan juga Italia. Melawan ini tergabung dalam triple aliansi ya. Dan kalau Perang Dunia 1 itu melibatkan 2 blok besar, yaitu Triple Aliansi dan Triple Entente. Ini Triple Aliansi itu Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Kalau Entente itu Triple Entente, Prancis, Inggris, dan juga Rusia. Nah, inilah negara-negara besar yang terlibat dalam Perang Dunia 1. Yang ketiga adalah persaingan senjata dan angkatan militer. Ketiga tadi ini pembentukan aliansi ketiga negara itu. Terus ini adalah sebab khusus dari munculnya atau terjadinya peristiwa Perang Dunia 1, yaitu pembunuhan Adolf Franz Ferdinand, di mana dia adalah putra mahkota dari negara Austria. Selanjutnya ini adalah wilayah pembagian kekuasaannya. Jadi Perang Dunia 1 itu terjadi pada tahun 1912 sampai 1918 di wilayah Eropa. Terus setelah terjadi Perang Dunia 1 itu nanti akan muncul LBB, yang nanti akan kalian bahas juga. LBB itu Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia usai dengan kemenangan dari pihak Triple Entente ini, Prancis, Inggris, dan Rusia, nanti muncul organisasi LBB yang berusaha mendamaikan negara-negara ini dengan perjanjian-perjanjian, misalnya perjanjian Paris Saint-Germain, perjanjian Versailles, Nauli, Trianon, dan lain sebagainya, yang nanti akan dibahas sama kalian juga. Terus ini setelah munculnya Perang Dunia 1, nanti akan muncul Perang Dunia 2. Perang Dunia 2 itu terjadi pada tahun 1939 sampai 1945, yang melibatkan seluruh dunia. Tapi yang hijau-hijau ini adalah negara-negara netral ya, termasuk Indonesia. Indonesia juga termasuk negara netral. Jadi yang terlibat perang itu negara-negara wilayah Amerika ini dan sebagian Eropa
dan untuk melawan negara-negara Jepang, Italia, dan juga Jerman. Nanti akan dimenangkan oleh blok barat atau sekutu. Nah, pada momen ini kita juga memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal tahun 17 Agustus 1945, di mana setelah sekutu menyerah, Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang kan termasuk dalam blok timur. Blok timur itu antara lain Jepang, Jerman, dan Italia. Nah, mereka kalah dari blok barat, Amerika dan negara-negara sekutunya. Nah, kalian tadi kan udah melihat ya sebagian link di Google Classroom adalah peristiwa Dunkirk, di mana peristiwa ini adalah pembalasan dendam kekalahan Jerman pada Perang Dunia I. Jerman kalah pada Perang Dunia I dan membalasnya pada Perang Dunia II. Sekutu sempat kewalahan dengan pembalasan Jerman karena tidak siap ya, karena Jerman juga menjadi negara yang besar di samping Italia dan juga Jepang. Nah, ini adalah tokoh dari Jerman, Adolf Hitler, yang punya organisasi Nazi. Ini lambangnya, ini lambang terlarang dari organisasi Nazi Jerman. Nah, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena dia punya ambisi yang besar untuk menyatukan seluruh Eropa dalam kekuasaan Jerman, tapi tidak bisa tercapai, dan dia mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Selanjutnya, nah ini adalah organisasi perdamaian dunia, ini LPB. Setelah Perang Dunia I nanti akan muncul LPB, Liga Bangsa-Bangsa. Namun dalam perkembangannya nanti LPB itu dibubarkan atau bubar karena LPB ini tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjalankan misi perdamaian dunia. Dia tidak bisa mencegah invasi Jepang ke Cina, dia tidak bisa mencegah invasi Italia ke Albania. Maka dari itu LPB tidak dipercaya oleh negara-negara dunia dan akhirnya dibubarkan. Setelah itu muncul Perang Dunia II. Nah, Perang Dunia II nanti berakhir. Setelah Perang Dunia berakhir nanti muncul PBB. Nah, PBB ini masih eksis sampai sekarang dan menjadi salah satu organisasi terbesar di dunia. Nah, setelah kalian melihat gambar dan video yang terdapat pada link pada Google Classroom di atas, itu adalah contoh peristiwa yang terjadi pada masa Perang Dunia I dan II. Jadi peristiwa Dunkirk itu adalah peristiwa di mana Jerman membalas kekalahannya kepada sekutu yang terjadi di wilayah Dunkirk di negara Prancis. Nah, tugas kalian dalam materi ini adalah bagaimana sih membahas itu, bagaimana kronologi dari peristiwa Perang Dunia I dan II, terus apa sih faktor penyebabnya dan pengaruhnya terhadap kondisi politik dunia pada saat ini. Ini yang nanti akan kita pelajari sama-sama. Nah, untuk tugasnya kalian pada pertemuan pertama ini, di KD pertama ini, kalian membuat media PowerPoint yang nanti akan kalian presentasikan secara online di Google Classroom ya. Nanti disitu kalian unggah, terus nanti teman-teman kalian itu tinggal chatting, dan nanti tugasnya kalian dijawab satu-satu hasil chattingan. Pada PowerPoint ini nanti kalian cukup membahas latar belakang peristiwa, terus kronologinya dan proses berakhirnya, juga ditambah dengan kesimpulan. Untuk organisasi LBB silahkan bahas juga, jangan latar belakang peristiwanya. Kalau organisasi LBB dan PBB kalian dari latar belakang pembentukannya sampai tugas-tugasnya dan melibatkan apa aja di situ ya. Itu untuk organisasi LBB dan PBB. Dan jangan lupa dikasih kesimpulan. Yang kedua, tugas paling lambat dikirim tanggal 17 Januari 2021. Minggu depan kalian presentasi di Google Classroom online. Nanti kita ketemunya di Google Meet. Sama saya pengen lihat wajah kalian. Satu semester nggak tahu yang namanya A sampai Z, itu belum pernah lihat mukanya kayak apa. Nanti kita ketemu di Google Meet ya. Terus pembagian kelompok nanti berdasarkan nomor absen sudah saya kirim sudah saya buat di bawah ini. Terus tugas kalian nanti dikirim ke Google Classroom.
Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Kelompok 1 membahas tentang Perang Dunia I. Ini nomor absennya. Jadi kalian buat media PowerPoint-nya. Di kelompok 2 nomor 1, 6, 7 dan seterusnya. Nomor 3, 3, 8, 9 dan seterusnya. Kelompok 4, 4, 10, 11 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.